Sebelum sholat kita laksanakan itu, yang pertama mohon kepada berjamaah ketika imam melakukan takbiratul ihram maupun takbir yang baik, hendaknya namun tidak menirukan dengan suara yang nyaring, cukup untuk didengar dirinya sendiri. Yang kedua, setelah sholat selesai, dimohon membacakan khutbah
dengan hikmah, tidak ditambahi dengan main handphone, merokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita melaksanakan sholatnya dengan mengatur sholat yang rapi dan rapi. Ini yang kita dari pandangan. Mau yang bukan dulu. Nyajaru dengan tersinggung apabila terjadinya diinjak oleh saudaranya yang melapaskan sholat.
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصيام في شهر رمضان للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل التقوى لباس الصالحين. وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat di perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pegunungan, para nelayan, sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia mengumandangkan suara takbir, tahmid, tahlil, tanda refleksi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan peribadatan dan amaliah Ramadan yang telah kita laksanakan dengan penuh rasa iman serta mengharap ridha Allah, maka hal yang demikian Allah akan memberikan ampunan,
kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri, rahimakumullah. Bulan Ramadan yang telah menggembleng kita dengan ibadah puasa dan rangkaian amal soleh lainnya telah memberikan kita berbagai hal yang penting dalam pelajaran dan hal yang berguna dalam pengajaran. Dalam hidup dan kehidupan terutama, untuk kita jadikan renungan sebagai muhasabah diri di hari raya Idul Fitri ini. Beberapa hal yang dapat kita jadikan bahan muhasabah atau introspeksi diri antara lain. Pertama, saat kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mulai dari malam takbiran Idul Fitri hingga kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mengandung pelajaran untuk kita renungkan sebagai kaum, sebagai bahan muhasabah. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkakan di dalam diri kita. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dengan mengumandangkan takbir menjadi bukti betapa kita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Sikap ini selanjutnya akan menampilkan kita sebagai pribadi muslim yang tidak angkuh atau tidak bersifat sombong. Saat memiliki luasnya pengetahuan, tidak merasa hebat. Saat memiliki kekuasaan, tidak merasa kuat. Saat memiliki kedudukan, tidak merasa dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berlaku sombong, baik dalam ucapan maupun sikap perbuatan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ صَدْرَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri, rahimakumullah. Lalu yang kedua, hari raya Idul Fitri, momentum merajut silaturahmi. Di saat kita kembali kepada fitrah atau kesucian, maka salah satu indikatornya adalah jalinan silaturahmi yang semakin erat dan hubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, sehingga menimbulkan persatuan umat yang saling toleransi, modernisasi beragama tanpa konflik dan tanpa perpecahan. Kita patut bersyukur pelaksanaan pemilihan presiden telah selesai dilewati dengan aman dan lancar. Dan seandainya ada terbelit perpecahan dalam keluarga dan teman-teman terkait perbedaan pemilihan calon presiden, dan jika perbedaan pilihan yang membuat relasi atau hubungan sosial menjadi renggang sehingga menimbulkan keretakan,
hubungan yang kacau dan sulit untuk diperbaiki, maka bulan Ramadan dan Idul Fitri telah mengikisnya dan menghilangkan keretakan tersebut. Semua kembali bersatu, fokus mensiarkan bulan Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah, dan saling memaafkan, serta merayakan Idul Fitri yang penuh berkah. Dengan bersilaturahmi dan saling memaafkan, dapat merekatkan hubungan sosial yang retak, menguatkan hubungan ukhuwah yang lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah memaparkan tentang betapa pentingnya menjalin dan menjaga silaturahmi. Pada ayat ini, perintah silaturahmi tersebut berdampingan dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting bagi umat Islam. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dapat menjaga dan meneguhkan disiplin dan ketaatan kepada Allah. Kita isi sisa-sisa usia kita untuk terus berbenah dalam kualitas dan kuantitas ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing, menuntun lahir batin kita dalam menggapai takwa dan ridha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin. Rabbana iftah lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.